Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, peran akuntansi pada organisasi sektor publik di masa depan adalah: 1. Memberikan informasi yang perlu untuk mengolah secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengolah secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembangunan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajemen dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas, serta kelayakan, baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan yang diberikan kepada publik, menentukan biaya standar dan harga yang akan dibedakan kepada publik atas suatu pelayanan. Adapun tantangan yang akan dilalui pada masa depan, yaitu kurangnya motivasi keuntungan yang dominan untuk menyederhanakan alokasi sumber daya. Organisasi sektor swasta dapat dengan mudah menentukan di mana harus menginvestasikan upaya dan sumber daya untuk memaksimalkan hasil keseluruhan. Meskipun banyak organisasi sektor publik yang memiliki sumber penghasilan atau bahkan laba, tujuan utamanya adalah memberikan layanan publik untuk mencapai hasil tertentu. Layanan tersebut harus ditunjukkan kepada pengguna atau masyarakat yang mungkin belum tentu ingin menerimanya. 2. Politik yang mempengaruhi hampir seluruh dari karakter dasar sektor publik hingga peraturan tata kelola dan frekuensi serta filosofi di balik upaya reformasi. Yang ketiga, penerapan sistem yang rumit dan banyak pengakuan kepentingan yang membuat lebih sulit untuk mengolah kegiatan. Badan-badan sektor publik sering menggunakan badan atau pengakuan kepentingan lain untuk membantu mereka memberikan layanan. Misalnya, pendanaan untuk layanan mungkin diputuskan di tingkat nasional dan kemudian diserahkan ke badan-badan lokal yang mungkin menggunakan organisasi sektor 3 untuk memberikan pelayanan. 4. Hubungan sebab dan akibat yang tidak jelas. Sasaran sektor publik seperti meninggalnya literasi atau mengurangi kejahatan dipengaruhi oleh banyak masalah yang berbeda yang melalui maksimal program dan organisasi yang berbeda. Efek mengubah penyebab utama tidak dapat dengan mudah disosialisasi. 5. Wujud sistem baru yang tertunda. Pencapaian atau kemajuan terhadap banyak tujuan sektor publik mungkin tidak dapat diamati selama 1 tahun atau bahkan beberapa dekade. Hal tersebut menyebabkan lambatnya perkembangan organisasi sektor publik. Sikap terhadap akuntabilitas dan transparansi. Banyak negara maju dengan korupsi metodologi pemerintah yang buruk atau kurangnya keterbukaan. Bahkan pembuatan kebijakan di negara-negara tanpa masalah ini dapat menolak pengawasan keputusan yang populer atau bermotif
politik daripada keputusan berdasarkan bukti. Nomor 2, organisasi sektor publik bisa menghadapi tantangan akuntabilitas sektor publik sekaligus mengambil keputusan yang tepat dengan statistik keuangan yang benar dengan cara 1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Yang kedua, memperkuat sumber daya manusia, SDM atau pengolah keuangan negara berkaitan akuntansi dan pelaporan pemerintah. Dan ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan fiskal, khususnya informasi keuangan akurat. Yang keempat, mengintegrasikan informasi fiskal nasional yang meliputi konsolidasi informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk yang nomor 3, isu penting yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan adalah peran akuntansi dalam mewujudkan atau difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pertimbangan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan sebagainya. Tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Standar yang digunakan yaitu standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut adalah landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik tersebut. Jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik tersebut dapat diandalkan dan transparan, maka dapat membantu para stakeholder dan pengakuan kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi organisasi sektor publik tersebut. Dengan demikian, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh organisasi sektor publik tersebut akan lebih efektif dan efisien. Baik, itu saja dari kelompok kami hari ini. Terima kasih untuk simak. Terima kasih.